gadget harus paham. Nggak bisa disuruh jauh hari. Ada apa nanti kita bahas ya. Saya lanjutkan dulu kalau gitu pertanyaannya. Tahan dulu pertanyaannya ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita masuk bahwa akibat kita tidak mengantisipasi ini, ya, gadget hari ini menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangannya seperti ini. Lah ini harus gadget paham. Itu. Tantangannya seperti ini. Namanya lost generation. Lost generation itu apa? Kalian seolah-olah hilang dari peradaban. Gara-gara nggak ada bekasnya. Contoh di masjid, hilang. Nanti di mana hilang, hilang. Itu. Nah, mengapa demikian? Ya karena apa? Ini kan yang berubah terus, fun, food, fashion, song, sport, and science. Nah ini kalau kita masjid tidak menjaga, ya maka kita akan kehilangan mereka. Ini. Oke, lanjut. Otomatis kita harus mulai menjaganya. Menjaganya nomor satu, kita harus tahu kelebihan gadget. Halo gadget, harus catat ini. Saya khawatir kamu nggak tahu kelebihanmu. Nah itu. Ya, otomatis gadget kelebihan pertamanya adalah teknologi. Ya, ini. Pegang teknologi itu kayak enteng sekali. Ya, gadget. Nomor dua kelebihan gadget adalah multitasking. Apa itu Pak multitasking? Multitasking, kalau kita Gen X, seharian maunya cuma ngerjakan satu macam. Dari pagi jam 8 sampai nanti pulang kantor jam 5, itu kita maunya ngerjakannya cuma satu macam. Seandainya urusan apa gitu ya. Tapi kalau dia Gen Z, dalam satu hari itu dihitung bisa ganti 5 macam pekerjaan. Itu kehebatan Gen Z. Banyak yang tidak tahu. Oh ya boleh. Biar kelihatan ya. Sip. Ya. Oke. Paham mulai sampai sini? Kelebihan Gen Z adalah multitasking. Bisa berganti pekerjaan dalam satu hari berapa kali. Itu. Kalau kami Gen X tidak bisa berganti-ganti pekerjaan. Malah dianggap orang yang berganti-ganti pekerjaan itu tidak punya komitmen. Gen Z senengannya berganti-ganti pekerjaan. Oleh karena itu, kalau Bapak punya anak yang Gen Z, ya, Ibu jangan bilang begini. Tadi pagi kan Ibu suruh apa? Kok belum dikerjakan? Loh, gondok Bu. Udah abaikan Bu, ganti pekerjaan baru. Tadi pagi disuruh nyapu nggak ngerjakan. Diam aja kita Bu. Ayo sekarang Mas, kerjakan kita apa ya? Ayo kita cuci-cuci apa? Itu lebih cepat Bu. Daripada Ibu keluar marah dulu. Itu. Tadi kan saya kasih contoh kan. Anak saya kan ditegur sama gurunya. Kelas 3 SD nggak bisa matematika. Oh saya nggak boleh marah. Kalau saya marah, oh patah. Nggak mau belajar matematika. Dan yang kedua dia jadi benci saya. Multitasking itu aslinya begini. Mas, ya kita bilang gini. Mas tadi disuruh kerja. Walaupun kerjaannya nggak sempurna ya sudah diem aja. Kasih lagi pekerjaan baru. Itu. Kalau dulu Gen X, seandainya Mas Melki Gen X ya? Mas Melki, saya ibu bapaknya. Pokoknya tugasmu setiap pagi nyapu teras rumah. Itu diomong satu kali, di Gen X masuk. Gen Z karena multitasking, nggak masuk Pak. Bu, harus nyuruhnya setiap pagi. Ngulangi lagi, Mas, sapukan teras ya. Besok lagi, Mas, sapukan teras ya. Mas, sapukan teras. Saya punya keponakan tinggal di rumah kami. Dikasih tugas matikan lampu.
Apa susahnya sih mati lampu itu, Pak? Itu tiap hari bibir ngomong, Pak. Karena dia gadget, multitasking. Jadi bukan kelemahan, malah itu keunggulan. Tapi hati-hati gadget, kalau sudah umur 30, nggak boleh multitasking. Nanti kita bahas. Ya. Yang ketiga, gadget itu Pak, orientasinya hasil, bukan proses. Saya suruh kamu ya jualan, pokoknya nanti sore menghasilkan uang 250.000, itu lebih cepat. Saya suruh kamu ya nanti jualan, tapi hafalkan dulu. Pertama, kamu harus seperti ini. Kedua, seperti ini. Nggak mau gadget. Mantuk bener ya? Lebih baik langsung ditugaskan. Pokoknya mulai kok nggak pakai bahasa Jawa. Pokoknya pulang nanti bawa uang 250, lebih cepat. Gitu. Mas Ahmad, fundraising. Kalau nyuruh gadget begitu, jangan diajak rapat dulu. Bisa nggak dalam satu minggu ini dapat lebih cepat gadget. Karena dia kalau diajak ngomong proses, nggak mau. Padahal kita Gen X senengannya ngomong proses, apalagi ibu-ibu. Lihat, dengerin. Ibu dulu waktu kecil, hidup di keluarga miskin, kemudian begini. Nggak mau denger, Bu, anak ibu. Dia denger hanya karena apa? Takut. Itu. Karena itu tidak tipe Gen Z, mendengarkan historis itu. Ya. Kemudian Gen Z ini yang jadi masalah kita, Pak. Ini masalah yang paling harus kita hati-hati. Gen Z itu kesadaran sosialnya tinggi. Akibatnya apa? Friendly-nya kuat. Dalam friendly, dia tidak memahami akidah. Ini yang jadi masalah. Dia orangnya baik, friendly. Dia kumpul sama saja nggak masalah. Kalau kita dulu, karena kita ya selalu berkumpul, loyalitas kita kepada orang terbaik, tadi ini kan ya, yang terbaik, maka kita nggak mungkin, ini Gen Z harus dengar ya, kami Gen X itu nggak mungkin bergaul sama orang yang maaf ya, yang bermasalah. Apalagi sok ngakrab, nggak mungkin. Itu Gen X itu gitu. Karena Gen X menganggap kalau kita bergaul dengan orang yang bermasalah, menghabiskan waktu, istilahnya injury time. Tapi Gen Z, ketemu siapa saja di jalan, itu bisa langsung akrab, Pak. Ini yang jadi masalah. Padahal di akidah nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Nggak mungkin saya bergaul akrab dengan teman yang Nasoro. Tapi Gen Z bisa, Pak. Akibatnya kadang-kadang waktu dia dihabiskan dengan teman-teman yang ternyata tidak seakidah. Ini yang jadi riskan hari ini. Ya, ketemu di kopi, itu bisa berjam-jam. Padahal itu tidak ada kebutuhan dan kepentingan pembicaraan. Hanya istilah bahasa Jawa, hanya ngowos saja. Tapi Gen Z bisa. Ini jadi masalah. Saya terutama kan sering kumpul ke Gen Z. Yang paling bahaya di Gen Z adalah toleransinya. Itu. Karena dia bisa toleransi terhadap agama apapun, kelompok apapun. Itu. Karena dia sudah pakai ini. Itu. Ini jadi masalah hari ini. Ini ya nggak ada batasan. Itu saya sedih kadang-kadang mereka bergaul dengan teman-teman yang saya tahu akidahnya berbahaya. Tapi ngandani itu bahasa Indonesianya. Memberitahu dia kalau itu berbahaya, nggak mudah, Pak. Kalau sudah begini, Gen Z. Ya itu. Saya punya keponakan juga. Kami itu berusaha menghindari dia pakai kendaraan yang mahal-mahal, yang trail-trail. Tapi temennya nggak bisa. Dia punya trail, punya macam-macam.
Lah, beritahu untuk tidak ikut-ikut seperti mereka, gaya-gaya borjuis, gaya-gaya sok kaya, itu nggak mudah ngomongnya kalau Gen Z. Karena dia nganggap temannya nggak salah punya trail. Padahal menurut kita itu tidak menjadi contoh yang baik. Benar? Kalau Gen X anggapnya gitu kan? Nah, inilah Gen Z yang kadang-kadang orang tua menjadi cemas. Ya harus paham ya. Karena kan dia nggak bisa lihat kamu, tapi lihat temanmu. Loh, kok temanmu ini modelnya? Apalagi ngerokok dan sebagainya. Oh saya orang tua dari Gen Z. Yo, stres. Paham? Tapi kelebihan kalian adalah toleransi. Kenapa? Karena kalian sudah pegang ini. Ngapain repot-repot kita mencari perbedaan? Pikirannya Gen Z begitu. Tapi bagi kami Gen X itu berbahaya. Sering nggak ketemunya di situ. Paham? Paham Mas Irfan? Itu. Nah, lanjut sekarang. Ya ini materi kedua ya, materi kelebihan. Sekarang materi kekurangan Gen Z. Lah. Itu. Otomatis sangat tergantung teknologi. Otomatis karena multitasking kurang pengalaman kerja. Otomatis karena kalian bosenan kerja di satu tempat pindah lagi. Satu tempat pindah lagi. Akibatnya tidak pernah menguasai kompetensi. Kami Gen X kuat. Akibatnya ciri-ciri Gen X pasti punya kompetensi. Kompetensi itu keahlian. Gen Z kadang-kadang sampai umur 30, tadi malam saya ketemu Gen Z, umurnya sudah tua lah, belum punya kompetensi. Belum punya kompetensi kan berarti apa? Kemungkinan nanti dia tidak akan mungkin punya mata pencarian yang tetap. Dia akan pindah-pindah terus sampai tua nanti. Ya maaf ya, tanda petik buat Gen X, berarti kamu nggak mungkin kaya. Itu. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Kurang keterampilan dalam dunia nyata, iya multitasking, pindah-pindah terus. Ya. Kecenderungan berpindah-pindah kerja mempengaruhi kesehatan mental. Ini penyakitnya Gen Z hari ini. Pertama, YOLO. Ya, senengannya apa itu? Ya, dia mengatakan bahwa hidup itu sekali saja. Maka ayo dibuat sekalian yang seneng-seneng. You only live once. Atau fear of missing out, FOMO. Ya, karena dunia medsos seperti itu, Gen Z itu bingung kalau tidak terkenal. Kalau Gen X nggak khawatir tidak terkenal. Nah, agnostik, nah ini yang paling bahaya. Ya, agamanya Islam, tapi nggak percaya sama Allah. Kalau ateis tidak punya agama dan memang tidak percaya adanya Allah. Kalau Gen Z, dia Muslim, berarti kan percaya adanya Allah. Tapi dia tidak percaya Allah bisa menolong dia. Itu level agnostik. Jadi kalau kamu sampai tidak yakin akan adanya pertolongan Allah, itu namanya agnostik. Yang terakhir jam koma. Jam koma itu yang terbaru, ngantuk di saat setelah duhur. Jepang, pinter sudah sekarang. Udah lihat ya, Jepang ya. Jepang itu kursi kerjanya bisa dibuat tidur. Karena apa? Jam koma. Di Jepang diizinkan tidur di saat jam kerja. Karena tahu Gen Z ada penyakit yang namanya jam koma. Kenapa? Karena keseringan main game, akibatnya otak kanan dan otak kiri panas. Maka dia butuh tidur di saat siang hari. Nanti malam melotot. Itu. Maaf ya Gen Z. Begitu kamu sering begini, maka otak yang bekerja hanya otak kanan dan otak kiri, panas ini. Tapi kalau kamu bergerak dan sebagainya, maka seluruh otak berjalan. Maka kenapa Gen Z ngantuan kalau di atas jam 12?
12 siang. Tapi sebaliknya kalau malam, nah, paham sampai sini? Nah, itu. Ada penyakit baru namanya quitting. Nah, ini. Ah, itu. Itu. Ya. Sudah tidak ada lagi mau lembur. Itu batasan lembur itu nggak ada buat gadget. Itu. Buat dia ngapain lembur? Wong dia multitasking kok. Nah, otomatis kompetensi nggak pernah dikuasai. Kompetensi itu ini loh contohnya. Saya semakin sering melempar ini, maka saya semakin punya kompetensi. Maka saya disebut akrobatik. Nah, kalian nyoba gini, begitu tahu, oh ya sudah selesai, nggak diselesaikan kompetensinya. Paham gadget? Any question? Any question? Ada pertanyaan? Gadget? Benar nggak ada pertanyaan? Nanti sampai materi ketiga, materi pertamanya lupa. Itu gadget. Nggak apa-apa. Any question? Nah, ya apa pertanyaannya? Ya, habis. Bismillah. Ganti yang lain ya. Nggak bisa ya, langsung aja. Jadi kayak dia Gen X ya? Ya, dia Gen X. Terus kayak kalau kita ngelihatnya sih apa ya? Jadi kayak anak muda nggak jadi kayak puber kedua dia gitu. Itu kita mau nimpalin juga kadang kayak nggak enak. Pasti dia alay. Iya kan? Iya kan. Nah, tapi gimana cara ngerespon kita ke dia? Dia kan kita kan kadang kalau coffee break itu kita main game. Terus dia pura-pura main game juga. Dia ikutan download sah. Jadi kita mau ngajak dia main takutnya gimana itu, cara responnya gimana? Jadi ini untuk Gen X. Kadang-kadang karena kita ingin komunikasi dengan dia, kita ngikuti gaya dia, salah. Namanya alay. Jadi kelihatan kita sok-sok PDKT, bener kan? Itu. Kita tetap aja jadi Gen X. Tapi kita paham tentang dia. Kalau saya begitu. Nggak kemudian saya ikut-ikut. Apa dia main game, saya ikut main game. Lagi ngapain? Alay. Biar aja. Anak kita juga begitu, jangan digitukan. Dia malah nggak suka. Bapaknya sok-sok bisa mendekati gadget, biasa saja. Yang penting kita tahu. Dan jangan marah kalau dia melakukan gaya-gaya gadget. Kalau saya begitu. Itu. Singkat cerita, saya ketika nyuruh anak saya belajar, tidak lagi nyuruh begini. Ayo belajar. Enggak saya. Malah saya nyuruhnya gini, nyuruhnya. Kan saya tanya dulu cita-citanya. Saya tanya ya, cita-citamu apa? Radio engineer ya, oke. Dia kepinginnya engineer radio ya, berarti berkaitan elektro yang gelombang pendek, gelombang pendek, ya kan? Ya, otomatis kalau dia lagi malas belajar atau lagi banyak main, saya cuma tinggal gini. Oh kalau gitu nyocoknya kamu ngelas saja ya. Loh, enggak. Itu Pak cara ngomongnya. Bapak tanya dulu cita-cita anak Bapak. Begitu dia, saya tanyakan ke anak saya, cita-citamu apa? Elektrobi. Nah, begitu dia malas saya tinggal bilang, radionya tetangga rusak. Kamu servis ya? Enggak. Dia langsung responnya gitu, enggak. Maksudnya nggak pingin tukang servis radio. Kalau tukang servis radio kan STM cukup, SMK cukup. Maaf ya, bukan mengejek SMK ya. Tapi itu cara pendekatannya. Enggak, Bi. Serius belajarnya. Kalau nggak serius belajar, AC tetangga rusak, diperbaiki bisa. Kulkas tetangga bisa rusak. Saya ngomongnya begitu.
Kalau Gen X dulu kalau ditegur ibunya lain. Kamu kalau nggak belajar, kamu nggak akan sukses. Itu Gen X. Nah, cara negurnya beda, Pak. Itu otomatis begitu. Ya, contoh kalau dia parkir sembarangan gitu ya. Terus Bapak bilang, "Jangan parkir di sini, kan tempat parkir sudah ditentukan di sana." Salah, Pak, kalau ngomong sama Gen Z begitu. Gitu. Karena saya tahu Gen Z itu kelebihannya peduli, maka saya bilang begini, kalau kamu parkir di sini, kan kasihan orang mau jalan, kan nggak bisa lewat. Itu lebih kena, Pak. Mundurin parkirnya, mundurin sana, mundurin sana. Halo? Pada suatu hari, saya diundang ngisi pembekalan Gen Z di sebuah masjid di daerah Karanglo, Malang. Karanglo itu kalau keluar tol Singosari lurus ke atas, mau ke Batu. Karanglo. Lah, acaranya setelah Isya, saya tuh sudah istilah Jawa itu udah empot-empoten. Iki ngundang Gen Z Isya itu kan angel. Ya kan susah ngundang Gen Z setelah Isya itu susah. Kalau Gen X masih mau tahlil, tiba dan sebagainya setelah setelah Isya masih mau, tapi kalau ngundang Gen Z susah ini. Begitu saya datang ke masjid tersebut, Pak, makanannya ditata di tengah gitu, Pak. Ya seperti kita lah kalau mau acara-acara makanan kan ditata di tengah. Langsung saya bilang, maaf Ustaz, makanannya disingkirkan Ustaz, dipinggirkan Ustaz. Saya bilang begitu. Jangan ditaruh tengah. Gen Z nanti akan sebentar datang langsung kabur. Gen Z itu nggak suka makanan ditaruh tengah. Langsung dia pikirannya apa? Disuruh menunggu makanan. Bakal ditausiai dulu. Itu. Maka makanan kita pinggirkan waktu itu. Terus Ustadz gimana cara baginya? Nanti kalau sudah mulai ngisi, dikasihkan. Biar dia nanti pindah gitu. Sampai jam 11 malam pertemuannya. Gen Z-nya nggak ada yang kabur. Itu. Halo? Bener nggak? Gen Z kalau disuguhi makanan begitu, jeruk gimana? Ngambil atau tidak? Nggak berani ambil. Bener? Coba diimbal jeruknya. Monggo diimbal, Pak. Diimbal jeruknya. Ayo Mas, diimbal. Pak, diimbal Pak jeruknya. Ayo Mas Arya diambil jeruknya. Nah, lah ini metode ngasih makan Gen Z ketika rapat. Lah, itu caranya begitu. Dia akan tahan. Apalagi nanti ada lagi berikutnya dilewatkan. Akhirnya dia dengar saya ngomong sambil gini-gini terus. Itu Gen Z. Oke, saya lanjutkan jawaban pertanyaannya dia. Menurut Ustadz Kusnadi, saya katakan Ustadz Kusnadi karena Ustadz Kusnadi yang pertama ngomong bahwa untuk mengajak Gen Z masuk masjid kita, undang mereka makan. Kedua, sediakan wifi. Dan ketiga, ayo main game. Bukan game dalam arti handphone ya, main. Kemah, hiking, ya, itu ya, macam-macam. Nah, itu yang saya lakukan. Kalau masjid kita mau ada anak muda, ya siapkan acara-acara makan. Tapi saya rubah. Untuk makan, saya siapkan dapur. Ini dapur saya, Pak. Nah, ini dapur saya, ini dapur. Nah, ini dapurnya. Nah, tapi di dapur itu saya isi beras, isi mie instan, isi macam-macam. Sehingga Pak, begitu dia lapar, langsung masuk sendiri, membuat sendiri. Nah, ini contohnya. Nah. Makanya oleh karena itu, supaya ada anak muda, saya sarankan mulai hari ini, masjid punya dapur. Nah, itu. Kalau bisa dapurnya ditaruh depan, Pak. Jangan ditaruh belakang. Itu. Biar Gen Z-nya langsung masak ke samping, langsung. Itu. Metode ini efektif. Akibatnya Gen Z senang ke masjid saya, mereka suruh kami. Karena dia merasa aman mau makan kapan saja, nggak ada masalah.
Itu. Malah lucu, disediakan meja makan, nggak mau makan di meja makan, gencet. Gencet cara makannya seperti ini, Pak. Lah, itu loh. Kalau perlu rice cookernya dibawa ke lantainya sekalian. Itu gencet, iya kan? Mau pilih mana, di meja makan atau yang ini? Iya, itu. Nah, itu teknik-teknik. Ya aslinya pertamanya dari Ustadz Kusnadi, saya modifikasi. Akhirnya beberapa masjid sekarang punya dapur. Malah saya sarankan, seandainya ini parkiran di situ ya, dapurnya juga di situ, di depan. Saya ketika itu nonton di real masjid. Real masjid pertama dapurnya di belakang. Ya, waktu pertama real masjid dapurnya di belakang. Ya sudah rame, tapi begitu ditaruh depan di parkiran depan lebih rame lagi masjidnya. Itu isinya anak muda real masjid itu. Ada Mas Dio ya, kalau kenal Mas Dio ya. Itu. Nah, dengan anak muda kan makan. Nah, otomatis kita sediakan tempat makan yang istimewa buat dia. Paham sampai sini? Oke. Nah, kalau kami, ngajaknya macam-macam sampai ngajak sudah berkemah. Ini sama, ini anak muda. Anak muda, saya nyuruh dia membuat makan siang gratis. Seandainya dia piket masak hari ini untuk teman-teman yang di masjid. Asumsinya teman-teman yang dimasakkan dia cuma 10. Maka saya bilang, mau nggak kalau masak saya tambah jadi 20 orang yang jadi pemasakan. Nah, terus nanti yang 10 orang gimana Ustadz? Ya kita buat kalau ada orang datang kita kasih makan. Akhirnya ada makan gratis di tempat kami. Dicari di antara anak gencet yang suka masak, tapi masaknya jangan sejumlah orang yang ada di sini, ditambahi lagi. Seneng. Itu. Ini contohnya. Nah, ini kami buat. Ini surau kami di Malang. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Akhirnya gencet ini saya ajak ngurus jenazah. Mau. Mau ngurus jenazah gencet? Nah, ini tertinggi Pak, umurnya 24, ngurus jenazah. Itu hilang. Silakan bertanya sambil nunggu laptop. Nah, mana yang bertanya? Sudah cukup. Selesai. Ngantuk ya. Untuk mempengaruhi gencet agar mau ke masjid kita, ajaklah dia main, atau bahasa kita adalah healing. Nah, healing. Jadi saya nyontoh, tapi maaf ya nyontohnya sedikit beda ya. Ini, saya agak cepatkan. Mabit di masjid. Nah, ini cara. Jadi kalau mabit Pak, Bu, jangan membuat acaranya banyak kegiatan yang sifatnya resmi gitu loh. Terus jarno, lapo main, makan, macem-macem gitu. Ya biar aja, sehingga mereka senang di masjid. Gitu. Nah, yang penting hari Sabtu mau tidur di masjid. Nah, itu caranya. Kemudian ada lagi caranya. Kami ajak dia camping. Nah, camping ini Masya Allah ini. Seneng saya. Tapi biayanya memang agak mahal ya. Itu. Biayanya agak mahal, tapi ya seneng.
Ini camping. Nah, setuju? Kapan camping ke Malang? Halo? Camping di Malang itu murah. Biaya tempat camping itu kalau nggak saya lobby, satu orang 125.000. Tapi karena saya tahu dia ketua takmir di sebuah masjid, saya lobby. Satu orang kenanya jadi 25.000. Nah itu. Ya camping. Ayo kapan camping ke Malang? Futsal udah pasti ya. Futsal udah pasti. Ini campingnya. Ini tahun 2024. Nah. Camping. Oh ini senangannya anak muda Pak. Nah ini ya. Camping sekarang enak, nggak perlu kita beli tenda karena nyewa tenda bisa. Satu tenda kuning ini 35.000. Kapan kita camping di Tenjolaya? Nah ini camping. Saya bawa mobil camper van yang satunya. Tahun 2025. Nah, ini yang terbaru. Bulan Juli kemarin. Ini. Yang ikut 40-an lebih. Ya. Nah, ini tempatnya. Saya cepetin ya. Nah, ini camping. Senang. Apalagi macam-macam ya tadi ya. Nah, ini perawatan jenazah. Udah ya tadi ya. Ini perawatan jenazah. Oh, anak-anak muda sekarang pintar semua ini. Ada lagi, saya ajak jualan. Kalau nyuruh anak muda untuk jualan Pak, jangan menyuruh, ayo buatkan rencana bagaimana nanti kita jualan di masjid ini. Nggak akan bisa. Langsung saja berikan beras seperti ini. Iya. Ini ada beras, dolen kok pas hari Minggu di sini. Jual saja pas hari Ahad di sini. Lebih cepat. Ini akhirnya jadi. Nah ini jualan. Nah ini. Padahal dia masih umur 16. Surau kami banyak kegiatan yang sebetulnya tidak bersifat jangka menengah atau jangka panjang Mas. Masih Jeraya. Tapi sifatnya jangka pendek. Nah, yang penting anak mudanya datang dan kerasan di masjid kita. Jadi nyuruhnya pendek-pendek. Besok Ahad, sekarang malam Minggu, suruh saja. Saya siapin beras ya. Besok ibu-ibu kan ada taklim di sini ya. Jualan ya, langsung begitu nyuruh. Jangan berharap nyuruhnya awet. Ya spontan pokoknya nyuruh genjet. Karena genjet sifatnya multitasking. Nah, tuh. Singkat cerita, akhirnya kami punya banyak kegiatan di mana-mana sampai di Pekanbaru. Nah ini, niru kami semua, ya, itu. Dan kemudian kami punya program yang terakhir, ya, sebagai penutup namanya Marbot Academy. Nah, gratis, ya. Kirim anak-anak yang bacaannya bagus ke tempat kami, nanti bawa pulang ke masjidnya lagi. Kami didik selama 2 minggu paling lama, paling sebentar, paling lama 3 bulan. Ya, ini contoh. Ini contoh namanya akrom. Ya, akhirnya setelah kami didik, dia dibawa pulang lagi ke masjidnya. Ini. Nah, ini contoh. Dia hafid kebetulan, ya, terus kemudian dia kembali ke masjidnya. Ini contoh. Singkat cerita, sebagai penutup, kelebihan daripada Genjet, ya, kelebihan daripada Genjet adalah multitasking. Otomatis kita yang Gen X harus punya daftar pekerjaan yang banyak. Seandainya cuma nyuruh 1 kali, pokoknya hari ini kamu kerjaannya ngurus laptop. Ngurus laptopnya sebentar Pak, setelah itu pergi. Tapi kalau kita punya pekerjaan banyak, nanti setelah ngurus laptop, beritahu saya ya, ada tugas lagi yang lainnya. Seneng ya. Ngerjakan lagi tugasnya, nanti jangan lupa ya,
saya nanti hubungi saya lagi, nanti ada kerjaan lagi. Senang. Itu hebatnya Gen Z. Ya. Oke, saya kira demikian. Selesai apa ada pertanyaan? Sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup saya senang, saya bisa segera ke Tegal. Terakhir, sudah terakhir. Ya, jadi ada masalah di umur Gen Z. Pendidikan karakter itu lama sekali dari lahir sampai mati. Karena nggak mungkin pendidikan karakter itu cuma sebentar. Karena apa? Bisa-bisa di saat mati kita jadi su'ul khotimah. Maka harus dijaga terus pendidikan karakter. Tapi pendidikan kompetensi itu harus diatur. Ini saya ambil dari bukunya Pak Eri. Yaitu singkat cerita, ya, jangan sampai, ini tulis ya di foto kalau perlu, jangan sampai umur 20-30 belum punya kompetensi. Umur 20-30 jangan sampai belum punya kompetensi. Kompetensi itu berarti keahlian. Belum punya keahlian. Entah keahliannya apa? Medsos, entah keahliannya apa. Harus punya. Kalau yang namanya belajar sholat itu harus seumur hidup. Diperbaiki terus. Setelah umur 20-30 harusnya kamu sudah bisa, tolong lintang, saya ajari kamu lempar begini. Berarti saya jadi pemimpinnya lintang. Umur 30-40 kalian yang Gen Z, bisa ngelirik yang senior-senior ini, harus sudah jadi pemimpin. Umurnya berapa Mas Ahmad? Nah, 30. Sekarang sudah mimpin kan? Lumayan. Karena umur 30-40 harus mimpin. Kalau sampai nggak mimpin, masih cari kompetensi terus, nanti umur 40 pengangguran. Umur 40-50, wahai Gen Z, harus sudah berpindah-pindah lembaga. Sama dompet duafa, tapi dompet DMC, dompet duafa ini, dompet duafa ini. Harus. Nggak boleh cuman dompet duafa cuman satu saja. Terakhir, ya, setelah itu umur 50 harus sharing seperti Ustadz Fauzi. Umur 50 dia sharing kemana-mana. Karena apa? Ilmu dan pengalaman yang dimiliki akan ditagih di Yaumil Mahsyar. Maka dia harus sharing. Umur 60 ke atas, ya, harus punya legacy. Legacy yang paling kecil adalah buku. Menulis buku. Mas Hijrah umur berapa? Hah? 42. Ya, benar, institution. Institution itu harus belajar mendirikan lembaga baru. Ya. Nanti tiba saatnya sharing karena Mas Hijrah sudah punya pengalaman banyak. Mas Hijrah sekarang mendirikan Masjid Tenjoloyo. Kemudian Mas Hijrah sekarang Kampung Sedekah. Itu benar, institution. Nah nanti kalian-kalian yang umurnya 40-50 harus seperti ini. Harus banyak lembaga. Pernah didirikan, pernah dilalui, sehingga pengalamannya semakin banyak, sehingga ketika saat tibanya sharing, dia sudah tinggal berbagi pengalaman dan ilmu. Tunggu tanggalnya nanti, Mas Hijrah pasti jadi pelatih. 50 ke atas. Ini di bukunya Mas Heri. Umur 60 ke atas, kita harus punya legacy. Makanya saya di grup ditulis, Dad, udah waktunya kamu buat legacy. Mas Heri kan yang nulis di grup. Nah, itu. Saya diingatkan, sudah waktunya kamu buat legacy. Legacy itu minimal menulis. Lebih bagus lagi kalau sampai itu berbentuk pendidikan, sekolah, dan sebagainya. Legacy. Itu. Terakhir, setelah legacy, meninggallah dengan husnul khotimah. Saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Mohon maaf, kalian dipaksa mulai pagi sampai sore mendengarkan ilmu itu Gen Z nggak bisa. Yang bisa Gen X.
Ya, kalau genjet itu harus sepenggal. Genjet itu nggak bisa di-drill panjang. Tapi kalau kita pak zamannya Gen X, kita kadang-kadang ikut penataran 24 jam, ikut penataran 62 jam, itu bisa. Ya itu sampai 4 hari dan itu kan bisa ya. Karena kita Gen X, Gen Z Pak, kabur semua. Itu. Tapi Gen Z harus paham, Gen X kuat untuk itu, maka Gen X cenderung perfect. Ya, paham? Cara berkomunikasinya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi, saya tunggu di Malang, ya, mumpung liburan, ya, nanti gratis semuanya, tapi kesananya naik Matramaja saja yang paling murah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, semoga kita ketemu lagi, silakan ke saya. Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan dan terutama di forum-forum yang lain. Ya, matur sumanuwun Mas Hijrah, mohon maaf lahir batin, Ketua MUI Tenjoloyo dan sekaligus DMI, moga-moga menjadi keberkahan buat kita bersama dan teman-teman anak muda, saya doakan kalian sukses, bisa menghajikan orang tua. Targetnya sederhana, hajikan orang tua seperti saya. Saya begitu kerja, pikiran saya cuma satu, menghajikan orang tua. Maka ketika kita menghajikan orang tua, kemudahan muncul. Dibanding kita kepingin punya mobil. Ya, moga-moga kalian bisa menghajikan tua dan menjadi kebaik orang tua kalian di dunia dan di akhirat nanti. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.